saya Bisnis 2014. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel dari Bisnis 2013. Oke, kandidat nomor 2 tim sesnya. Selamat siang semuanya, nama gue Gary, gue dari Bisnis 2013. Gue Raymond dari Bisnis 2014. Oke, jadi kita ada Marcel Mansur, kemudian ada Gary dan Raymond ya. Oke, pasangan baru kata Gary mungkin, nomor 3 dan nomor 4 ya. Oke, mau tanya-tanya nih, kalau dari, ini buat kedua masing-masing tim ses ya. Kalau dari Marcel Mansur dan Gary Raymond, kira-kira Axel sama Aldo tuh, kalau dia jadi teman tuh kayak gimana sih orangnya? Gimana menurut kalian sebagai teman tuh gimana mereka? Oke, kebetulan gue tuh kenal Axel dan Aldo ini. Kalau Aldo tuh waktu itu udah sempat sekelas. Jadi pertama kali gue liat Aldo, anaknya seru banget, dia santai, bisa diajak ngobrol, bercandanya juga kocak banget lah, lawak banget. Dan apa yang dia bener-bener bercandanya itu bisa ngebaur sama semua orang. Tapi di satu sisi gue lihat pada saat dia di kelas, dia smart banget. Kalau Axel itu dia people person banget. Jadi kalau misalnya gue lagi ada masalah, pada saat banyak lah orang yang cerita juga. Kayak waktu itu contohnya MM waktu cerita, pada saat dia ada masalah, Axel itu adalah orang yang bisa ngasih masukan secara asertif. Jadi itu orang gak langsung defense gitu loh, tapi dia bisa benar-benar masuk, ibaratnya masuk ke sepatu orang itu dan memberikan pengertian. Lu harusnya kayak gini, lu harusnya kayak gini. Jadi benar-benar bisa ngasih pengertian buat orang. Oke, kalau dari saya sendiri sih Aldo sama Axel. Saya sendiri pernah di satu kepanitiaan sama Aldo di Eureka. Saya belum ingin menjelaskan lebih lanjut tentang gimana sih kinerja Aldo. Tapi yang saya tahu, Aldo itu kemarin fokus di event-event di personal development. Contohnya kayak Eureka, ICN, terus juga pernah megang CLIC. Sedangkan si Axel dia pernah megang Music Night, Sunset, sama Horizon. Jadi menurut gua Axel sama Aldo tuh salah satu kombinasi yang pas karena nyentuh semua aspek di SB gitu. Mungkin kalau Mansur punya pendapat lebih personal nggak sih, Axel tuh kalau jadi teman kayak gimana? Mungkin kata tadi Marcel bilang dia enak bisa diajak curhat. Mungkin kalau dari pandangan Mansur, Axel tuh jadi teman tuh gimana sih? Mungkin sering dijajanin, sering dibikinin tugas gitu, gimana? Oke, kalau secara personal sih gue sama Axel nggak dekat. Maksudnya nggak dekat benar-benar dekat kayak gue sama Aldo, karena memang gue sama Aldo udah pernah 6 bulanan jalanin event di Eureka. Sedangkan sama Axel gue baru tahu, dan sebenarnya gue juga dulu pernah ngeliatin kinerja Axel di Music Night. Dan menurut gue dari performanya Music Night, karena dia juga bagian event, menurut gue dia salah satu orang yang bertanggung jawab dan punya tujuan yang jelas. Gitu sih. Oke, mungkin boleh tepuk tangan dulu untuk pendapat mengenai Aldo dan Axel. Selanjutnya nih, gue ke Willy sama Tania. Gimana menurut Gary dan Raymond? Oke, kalau Willy itu gue pertama kali kenal pas lagi semester 1. Jadi gue sekelas sama dia, dia salah satu teman pertama gue di Prasmo lah. Terus di kelas itu dia yang bikin kelas itu hidup tuh dia gitu, karena dia yang bikin biasanya kalau awal-awal mungkin pas masuk baru kenal, masih belum kayak malu-malu gitu. Nah dia yang bikin suasananya lagi jadi lebih akrab lah satu sama lain. Habis itu dia orangnya punya banyak teman, bukan cuma di Prasmo doang, tapi juga di luar gitu. Karena dia juga aktif banyak banget kegiatan, sampai kayaknya ya bener-bener kayak aktif banget lah anaknya gitu. Ada juga di IYC, kebetulan sama gue juga bagian sponsor. Habis itu dia ikutan Jakarta Movement juga. Nah itu bikin dia banyak temennya, bukan cuma di Prasmo tapi juga di luar. Terus kalau pengalaman kerja sama gue, kemarin gue megang Pop Market dan William kebetulan wakil ketuanya. Nah kalau ada William, gue rasa tenang aja sih, karena apapun yang udah dikerjain, misalnya ada satu pekerjaan yang bisa dikerjain sama gue, tapi kalau misalnya gue udah delegasi ke William, dia sebagai wakil ketua pasti gue udah percaya dia bakal selesai, dan emang selalu beres dulu semua gitu. Jadi kalau dari sisi kualitas kerja, komitmen itu menurut gue William emang ya bagus banget gitu. Apalagi pas kemarin kerja bareng gue pas di Purwakarta gitu.
Terus kalau lebih pribadinya, gue sering banget ngobrol-ngobrol sama dia. Emang dia, halo. Jadi emang dia orangnya kalau diajak ngobrol tuh apa namanya kayak asik gitu. Kalau misalnya kita pernah punya teman ajak ngobrol tapi kita habis itu nggak tahu ngomongin apa gitu kan. Ya kalau ngomongin pasti ada aja bahan yang mesti diomongin dan diskusinya biasanya ada manfaatnya lah, nggak cuma asal-asalan nyablak-nyablak doang gitu. Jadi kalau dari sisi William kayak gitu. Kalau Tania, silakan Raymond yang menjelaskan teman dari SMA. Ya, jadi gue teman dari SMA Tania, gue baru kenal dari SMA. Gue kenal pertama kali dari ada acara dulu namanya Jambore. Jambore itu kayak buat mengikat angkatan gue lebih baik lagi. Buat mengikat angkatan gue jadi bonding gitu. Nah dia itu salah satu yang berjasa buat ngebondingin angkatan gue itu jadi lebih dekat lagi, jadi dia untuk keluarga itu di Jambore dia kayak gitu. Lalu untuk dia juga di bagus banget. Dia dari kelas 1 SMA ini udah bisa menjabat sebagai BPH di Senat. Senat tuh kayak semacam OSIS-nya di SMA gua. Lalu dia juga enjoy banget namanya pengalaman kerjanya sih banyak yang tadi gue sebutin dari BPH dari kelas 1 dia udah jadi BPH di Senat. Gue juga pernah jadi anak buah dia di World Fest waktu itu. Dia sebagai koordinator komunikasi dan gue ngeliat dia di koordinator, wah dari orang bercanda dulu tapi dia bener kalau serius bercanda. Dia kalau ngomong juga kadang dari serius bisa ke curhat. Dari curhatnya itu bisa langsung balik lagi ke seriusnya. Itu hebat banget. Baru soalnya sih dia anaknya bisa kemana aja, dia bisa masuk kalangan mana aja, dia benar-benar ngerti lah kalangan ini nanti kemana, ini mau di jalan. Pokoknya dia bisa nyaman banget ya. Oke, gue ke berapa dia? Panjang lagi. Nah. Gue namanya dia tentang Tania. Tania itu kemarin di pop-up juga pengalaman kerja pertama kali sama Tania sama 2014 di bagian publikasi. Nah itu kelihatan banget dedikasinya gitu. Kalau misalnya dari TPR salah satu yang paling menonjol ya Tania ini, gimana dia bisa menjalankan tanggung jawabnya dia dari media partner dari apa tuh bukan hanya sesuai dengan job desk tapi malah melebihi gitu loh, inisiatifnya kelihatan banget. Jadi memang William yang pengalaman itu banyak baik di dalam ataupun di luar kampus. Habis itu Tania juga yang pengalaman dari semuanya itu banyak dan emang kinerjanya bagus. Juga mereka orangnya sama orang lain juga relasinya juga baik. Nah ini bikin komunikasi yang cocok juga. Itu sih. Kalau Adu nggak perlu komentar tentang Adu. Oke, mau komentar tentang Adu, sabar ya dia. Gue kasih dulu. Gini, kan tadi udah diomongin nih tentang personal, tentang kinerja. Bisa kasih gambaran yang lebih nyata nggak sih Gar, tolak ukurnya kayak tadi kan gue bilang kalau Tania tuh dedikasinya tinggi, kalau William tuh kalau lu delegasi tugas ke dia lu enggak. Tolak ukur yang jelas tuh dari dedikasi tinggi dan kelegaan lu delegasi tugas ke William tuh kayak gimana sih contohnya?
kita mesti nelfon mereka, belum ditolak, belum kalau misalnya orang ditelepon nggak ada terus. Nah ini salah satu yang apa namanya persisten banget gitu, kayak oke satu nggak ada langsung telepon yang lagi dan kira-kira cepat gitu. Makanya di tahun ini memang jadi kinerjanya jadi bagus, kayak kita jadi dapat totalnya sekitar 50 lebih media partner gitu, dan memang Tania salah satu yang berkontribusi banyak di situ gitu. Jadi apa namanya tadi udah kayak KPI-nya gitu kan ya. Kalau Tania itu emang kalau kemarin media partner yang bekerjanya, kalau dia lihat benar-benar apa yang gue kerjain dia bisa backup, itu sih yang jadi indikatornya bikin gue nilai. Gue mau nanya nih, kan tadi Mansur bilang udah 5 bulanan ya kerja sama Aldo. Menurut lu bukti nyata atau enggak kayak kontribusi terbesar apa sih yang Aldo kasih di Eureka yang literally dari Aldo yang kerjain gitu? Oke. Itu Aldo jadi ketua Eureka, jadi ketua kompetisi, dan saya waktu itu jadi ketua ED. Pertama kali gue kenal Aldo, gue nganggep orang ini bercandaan mulu gitu. Orang ini kok kayaknya suka musilin mulu gitu. Kapan seriusnya? Tapi ternyata anggapan orang yang bilang orang yang ketemu kemarin sama orang yang ketemu 5 bulan yang lalu itu pasti beda. Kadang kita kalau ketemu orang yang baru ketemu kemarin, mungkin kita bakal bilang orang itu rese, orang itu keselin, orang itu baik. Tapi kalau kita ketemu orang yang 5 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu, kita pasti udah tahu masa-masa sulitnya, masa-masa senang-senangnya, gimana dia sikapnya dia sama gue, sama yang lain. Dan itu gue rasain banget pas di event. Gue waktu itu jadi ketua ED, dan gue dulu punya anggapan kalau gue ED dan gue gak punya hubungan apapun tentang kompetisi. Karena menurut gue acara gue itu di mall, dan acara kompetisi itu ya di Prasmul. Tapi ternyata Aldo ini benar-benar dia gak berpikiran kayak gitu, malah berpikiran sebaliknya. Dia yang sering support gue. Ketika gue ada problem, kadang-kadang gue cerita ke Aldo, dan dia benar-benar motivasiin gue. Dia nggak buat gue kayak down gitu segala macam. Bahkan waktu lo di Barang, mungkin kalau di sini ada yang pernah ikut ED, waktu lo di Barang itu mulai dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi. Dan bayangin, di situ Aldo cuma sebagai ketua Eureka. Dan dulu yang gue punya anggapan bahwa Eureka acara Eureka, gue acara ED. Tapi ternyata ketika lo di Barang, Aldo nemenin dari jam 9 malam sampai jam 10 pagi. Dan yang gue salut, dia itu nggak nyuruh, dia itu nggak nyuruh gue, lu harus kayak gini, lu harus kayak gitu. Ketika ada problem, dia nggak bilang, Sur, lu harusnya kayak gini, enggak. Tapi dia nggak dengerin gue, dia nanya, Sur, menurut lu gimana nih gini. Baru gue bilang, kayaknya gini gimana kak? Oh boleh, gini. Kemudian Aldo motivasiin gue. Nilai ini yang sebenarnya gue bilang itu yang perlu bagi sebuah pemimpin, bagi seorang pemimpin. Nah, makanya yang gue bilang bukti nyata, Aldo itu gak sekedar perintah, tapi secara action dia ada. Bahkan ketika teman-teman gue yang di ED benar-benar kecapean, gue suruh pulang, Aldo gak mau pulang dan nemenin gue sampai jam 10 pagi untuk loading barang. Actionnya itulah yang gue bilang, itu tuh gak cuma sekedar kata-kata, tapi udah ada bukti nyatanya. Kayak gitu. Gue udah bikin ya? Boleh, silakan. Kebetulan kan gue wakil ketua ICC. Nah, Aldo ini sebenarnya SD bagian presiden yang megang ICC. Jadi sebenarnya ya pengurusnya kita, yang harusnya ngurusin ICC. Tapi Aldo itu in charge di ICC itu menurut gue lebihnya daripada SB in charge di SAC lain, jujur aja. Kayak contohnya gini, waktu di ICC ini sekarang lagi membuka di Bitcoin. Waktu itu awal jujur kita bingung banget nyari orang yang bisa debate. Aldo yang bisa debate, dia secara rutin tiap minggu tuh mau datang literally untuk jadi ngajarin orang untuk debate. Dan sekarang lagi pada lomba di UMN, tapi maksud gua Aldo tuh tetap di kesibukan dia di SB, dia tetap mau in charge lebih dalam di ICC. Padahal itu sebenarnya bukan tanggung jawab dia, sebenarnya itu literally tanggung jawab gua. Jadi dia bisa melebihi ekspektasi dari itu. Bener-bener caring lah bawahannya, nggak cuman ya udah lu kerja, gue maunya beres. Itu sih yang gue lakukan. Oke, Aldo banyak kesibukan tapi banyak makan juga ya, itu berarti nggak kurus-kurus. Oke, mungkin buat tepuk tangan lagi buat Aldo. Kalau buat Excel nih, menurut kalian apa sih kontribusi terbesar dia selama ini dari yang kalian tahu kinerjanya gimana?
satu jurusan sama Excel. Walaupun kita sama-sama 2014, gue juga sebenarnya jarang ketemu. Gue baru benar-benar tahu Excel, benar-benar ngeh tentang Excel itu ketika Aldo itu ngasih tahu tentang wakilnya dia siapa. Terus gue jadi ingat waktu pertama kali kita selesai IP, itu event pertama itu Music Night. Dan banyak banget dari teman-teman yang kayak dari teman-teman kelas gue sendiri pengen daftar Music Night dan segala macam. Tapi ternyata ketika dia terpilih jadi Music Night, gue gak mau nyebut namanya, dia gak effort banyak. Tapi ketika di hari H, ketika gue ngeliat Excel, dia modal mandir sana sini benar-benar kayak ngurusin yang sesuatu yang tanggung jawabnya itu ada gitu sih. Itu yang gue lihat dan itu perlu untuk mewakili Aldo. Karena gue ngeliat Aldo itu thinker, dan kalau gue ngeliat sikapnya Excel yang kemarin, berarti Excel lebih kedua, dan itu salah satu kombinasi yang pas. Kalau gue boleh sedikit, Excel itu orangnya unik. Jadi dia itu bisa mengimbangi dari tingkat Aldo. Dia tuh bisa masuk kalau orang-orang kayak misalnya untuk event. Itu bisa digerakkan gak cuma ke dalam fokus, misalnya kalau Aldo kan ke dalam bagian presiden gitu ya. Dia bisa masuk ke dalam musik, dia bisa masuk ke dalam olahraga, dia bisa. Jadi gak cuma di dalam satu komunitas aja, tapi sampai art and skill juga dia bisa. Itu yang gue lihat dari Excel. Jadi dia benar-benar bisa mengimbangi situasi pada saat dia bagian event untuk musik dia ngerti, tapi pada saat dia bagian sport juga ngerti di plasma Olympics. Jadi dia benar-benar bisa menempatkan diri, dan ini itu wawasan yang luas. Karena untuk mengurus event acara sport dan acara musik itu jelas beda. Oke, terus tadi kan dari masing-masing tim saya sudah ngasih tahu nih bagus-bagusnya apa. Gue mau nanya nih ke Marcel sama Mansur, kalau Aldo sama Excel, hal yang paling kalian gak suka dari mereka tuh apa sih? Aldo itu mungkin dia ini kali ya, karena dia mau dekat. Awalnya gue kadang-kadang bercanda banget sih, tapi gue ngerti pada saat dia bercanda itu dia pada sesi bonding. Jadi pada saat dia udah dekat, dia tahu kapan dia harus serius, dinaikin situasinya menjadi serius, dan kapan situasinya harus bercanda. Dan gue sadar first impression gue itu salah, seperti yang kayak tadi Mansur bilang, oh ini bercanda banget nih, tapi pas sebenarnya itu adalah cara dia untuk mendekatkan diri dengan orang. Pada saat dia mesti masuk ke dalam konteks yang lebih dalam, dia bisa merubah itu menjadi lebih serius. Gue juga jadi sebagai wakil ketua ICC berapa kali gue ngelakuin kesalahan, dan dia tetap tegas sama gue. Lu harusnya kayak gini, lu harusnya kayak gini, lu harusnya kayak gini. Dan gak cuma dari situ, dia mau ngasih tahu lu harusnya ngelakuin apa studinya, walaupun awalnya ya gue kira bicara juga. Jadi yang lu gak suka apa? Mungkin kalau terlalu bercanda, tapi sebenarnya sampai jadi. Jangan nih, coba gue mau kayak misalnya nih ya, kan tadi lu bilang Aldo tuh banyak bercanda, tapi sebenarnya seru, tapi sebenarnya maksudnya buat kedekatan. Kalau hal literally yang sangat lu gak suka, yang bener-bener itu kejelekannya Aldo tuh itu gitu, apa misalnya? Masih bingung kali ya gue. Mungkin anaknya batu, baper gitu. Mungkin Aldo ini orangnya suka usil banget sih, usil banget. Jadi waktu itu pernah, waktu ICC Sweet Escape, itu tuh usil banget, sering banget ngecengin gue, kerjain gue gitu segala macam. Untung ya gitu lah, gue masih oke-oke aja. Tapi selama ini sih, usilannya dia itu benar-benar fun buat fun doang, bukan buat ngejelek-jelekin gitu sih. Itu sih yang kadang-kadang gue kesel, tapi gue nganggap sih itu oke. Jadi apa yang paling gak disukai dari Aldo sama Excel? Musilin. Kalau si Aldo tuh orangnya suka musilin, mungkin dari memang sikapnya gitu ya, suka musilin dan segala macam. Kalau dari Excel gue sebenarnya nggak terlalu akrab, tapi yang gue lihat sih dia baik-baik aja. Kalau dari segi kinerja, hal apa yang Aldo miliki dan Excel miliki yang paling menghambat di segi pekerjaan? Gue nggak tahu ini sebenarnya bagus atau enggak, tapi Aldo ini orang yang suka ngedengerin. Ya, jadi gue anggap kadang-kadang keputusannya itu lama, tapi sebenarnya Aldo ini berusaha untuk ngedengerin semua orang-orang, semua panitia yang ada yang memang berhubungan tentang kinerjanya, misalnya tentang publikasi. Aldo nggak langsung ngasih keputusan, nggak langsung kasih perintah, tapi dia ngedengerin. Dan mungkin itu kadang-kadang yang bikin waktunya jadi lama, yang mungkin jadi keputusannya jadi lama. Tapi sebenarnya menurut gue itu bukan suatu kelemahan, tapi ya kadang-kadang kalau kita lihat dari sisi yang lain itu adalah suatu kelemahan gitu. Jujur gue bingung sih. Gue belum merasakan suatu hambatan yang sampai gue susah banget. Apa ya? Oh, pernah mungkin sekali. Tapi ini sebenarnya bukan karena masalah Aldo
Aldonya sih, tapi cara ngambil lokasinya ada kesel itu. Dia berani melakukan apa aja untuk rencana itu selesai. Itu yang kadang-kadang kan kita kalau dalam pekerjaan apa harus agak kadang-kadang nggak sesuai rencana semua, pasti ada hambatan ini hambatan itu. Tapi dia intinya orangnya kayak mau hidupnya dia sendiri. Failure is not an option. Dia nggak bakal mau gagal hasilnya. Nah itu kadang-kadang itu jadi terlalu apa namanya berat untuk diri sendiri juga kan, dan lama-lama dia bakal kayak jadi bukan untuk diri sendiri, tapi ya selama ini memang sikap itu walaupun ada potensi ya terbukti memang sikap itu bisa membawa apa namanya sesuatu jadi kenyataan dan terjadi gitu. Tapi itu kalau misalnya udah terlalu kelewatan jadinya jadi terlalu ambisius dan itu tidak baik. Jadi itu selalu ya itu dia teman ngobrol sama dia selalu kita ngobrol juga gitu. Jadi dia mau orang kayak gitu masih seperti itu, tapi ya itu yang bikin ya kita tadi bisa jadi dua sisi bahwa apa itu baik karena dia benar-benar keras menjadikan suatu diri kita kan. Tapi kalau ada kelewatan itu bisa jadi hal yang jadi bumerang buat dirinya sendiri sih sebenarnya, bukan orang lain tapi buat dirinya sendiri. Jadi ya karena kan kalau video sesuatu yang gagal yang merasa gagal sebenarnya dia sendiri, padahal sebenarnya karena baik-baik aja gitu. Nah, itu yang mungkin ya yang mesti William belajar lagi sih, dan lebih apa namanya sama-sama kita kan di sini juga pasti mengembangkan diri kita masing-masing supaya sebenarnya takaran yang pas untuk kerja keras seperti apa sih. Kalau dari Raymond gimana? Hal apa yang paling gak suka dari Tania? Yang gua suka dari Tania bisa sih nggak sukai orang ini, tapi yang gua suka dia terlalu aktif di pantian, jadi dia nggak membagi datanya ke orang lain. Jadi semuanya yang lain ya yang benar gua suka tuh yang ini kalau misalnya gue di publikasi, dia publikasi ada lagi topik banget, lagi susah banget jadi ini, tapi dia malah nyantai aja. Sementara teman-teman yang lainnya di diskusinya udah gimana ini gimana, dia nyantai aja karena dia sendiri tahu kalau dia itu emang bisa kan. Nah yang gue sementara yang lain masih sulit gitu, dia ngasih sendiri. Terus buat William gue baru ketemu juga, gue belum kenal lama. William ini yang ada gue dengar tuh dia suka bercandain apa yang gue anggap serius. Jadi gue ngomong apa yang gue yang serius, dia malah bercanda. Tapi gue malah makin kalau bercanda juga. Tapi akhirnya dia bisa ngebalikin lagi dari serius itu, dia bisa jawab. Jadi gitu. Oke, kan udah masing-masing udah tahu nih kelemahannya apa, kekurangannya apa. Terus kalau menurut kalian nih, kelemahannya Willy yang ambisius itu harus diapain sih kalau nanti misalnya buat selama rangkaian election ini biar orang-orang tuh mikir kayak ngapain gue pilih yang ambisius kayak gini, nanti dia terlalu diktator lah atau gimana. Terus kalau misalkan Tania kan tadi kata lu dia orangnya nyantai gitu kan, terus gimana caranya bisa ngeyakinin orang kayak ngapain gue pilih pasangan yang kayak gini, orang wakil aja nyantai banget kan, kalau ada apa-apa dia nggak bisa turun tangan langsung dong. Gimana kalau menurut kalian? Kalau dari ya kan tadi gue bilang tadi kita butuh orang yang ambisius karena kalau SD ini yang gue kerja bareng sama tahun terakhir itu butuh orang yang benar-benar kerja keras karena gue lihat tiga beban kerjanya yang berat banget, banyak banget yang harus diurusin, seluruh acara SD sebenarnya mesti jadi advisor-nya dan segala macam. Kalau bukan orang yang ambisius, bukan orang yang punya persistence yang gede, bukan orang yang punya komitmen yang gede untuk mencapai suatu tujuan, orang ini gak bakal lahan dengan workload yang sebesar ini gitu. Jadi memang ambisius itu dibutuhkan. Tapi yang tadi gue bilang, akhirnya harus jaga jangan sampai malah dia merasa gagal sendiri gara-gara tujuannya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi yang tadi gue bilang tadi emang butuh
Tania yang bisa menjaga temponya supaya nggak terlalu panikan dan segala macam. Ini yang bisa bikin ya istilahnya saling melengkapi satu sama lain sih. Jadi emang ini jadi alasan kenapa harus melakukan. Oke, tepuk tangan dulu buat pasangan William Tania Tara Mansur. Kadang-kadang Aldo tuh kalau ngambil keputusan suka lama. Sama Gary tanggung jawab Viga aja tahun ini tuh banyak banget, segala hal harus diurusin. Otomatis kalau lo ngambil keputusan yang lama itu akan bisa jadi efek kemana-mana kan buat semuanya. Terus menurut kalian gimana tuh kalau Aldo ngambil keputusan yang lama? Sebenarnya bukan ngambil keputusan yang lama. Aldo itu ngambil keputusan dipikirin matang-matang karena dia itu adalah orang super yang pintar. Nah, pada saat dia ngambil keputusan mungkin sedikit lebih lama, tapi keputusan itu tepat daripada kita mengambil keputusan yang belum tentu tepat tapi terlalu cepat dan buru-buru. Nah, karena inilah jadi penting banget. Ibaratnya sekarang yang tadi mungkin juga udah dibilang, kalau lagi hektik-hektiknya udah ngambil satu acara dan itu keputusan yang diambil terlalu cepat, yang ada tuh nggak tepat dan malah bisa merusak acara pada hari ini. Nah, Aldo adalah orang yang bisa tenang. Dia bisa dengerin dulu dari sisi logistik itu apa, dari sisi sponsor kayak gimana, baru dia ambil keputusan yang tepat. Di satu sisi, Excel itu adalah orang yang benar-benar di lapangan banget. Jadi dia benar-benar saling lengkapin. Ibaratnya Excel tuh dia ngebuluk, ini apa, dibantuin rangkum supaya keputusan yang diambil Aldo itu dengan tinkernya dia yang smart itu bisa langsung lebih cepat diambil keputusannya dengan adanya Excel. Excel itu ibaratnya dalam tanda kutip itu boosternya si Aldo gitu, dapat mempercepat dalam Aldo mengambil keputusan. Gue mau nambahin dikit. Sebenarnya gue nggak bisa kasih solusi karena ternyata solusinya sendiri udah ditemuin sama Aldo. Aldo itu sekarang udah buat time planner gitu, jadi benar-benar jadwalnya itu sudah benar-benar tersusun. Jadi kayak memang waktunya dia ngerjain keputusan yang udah ada jadwalnya. Itu sih solusinya. Oke, kalau menurut kalian berdua nih, kenapa kalian nggak mau jadi tim ses kandidat sebelah? Kenapa nggak mau jadi tim ses kandidat sebelah? Gue lebih dekat, jujur kalau bisa dekat gue udah kenal gue, walaupun gue satu panitia sama William juga waktu itu di Pop-Up kan, sama Giri. Dia kan sama bos juga deh. Dan memang bukan yang gitu juga, ibaratnya Aldo sama gue itu memiliki misi yang sama. Sebenarnya awalnya itu. Jadi gue itu, awalnya nih gue cerita dulu. Gue sama Aldo itu sempat diskusi di kosannya Aldo itu sampai jam 2:30 ya. 2:30 pagi itu kita ngomongin apa sih yang harus dikembangin lagi. Dan gue sepakat sama dia bahwa ini it's time to evaluate. Ibaratnya udah nggak bisa tingkatnya mungkin dikit lagi, improve itu udah nggak cukup. Lu harus bisa mengkali lipatkan ini semua gitu. Ibaratnya kayak Aldo bilang, mereka udah pada posisinya. Nah, tapi dengan keadaan yang sangat luar biasa ini dari acara-acara SB, masih ada beberapa orang yang belum merasakan dampak SB secara langsung. Karena SB masih fokus di dalam kepanitiaan. Nah, inilah yang makanya kita mau tawarkan gitu loh. Dan itu gue setuju banget bahwa itu mulai dari sesuatu yang bisa dirasakan sama semuanya, nggak cuma orang-orang yang ada di dalam kepanitiaan. Karena ibaratnya understanding is our priority itu benar-benar harus dirasain sama seluruh transmedia. Terus kalau menurutku kelebihannya Aldo Excel dibanding William Tania apa? Yang paling signifikan? Kelebihannya Aldo Excel dibanding William Tania? Kalau dia dari Aldo Excel, dia itu adalah orang yang benar-benar saling lengkapin. Aldo itu orangnya pintar. Dan ada dua, jadi pasangan ini tuh benar-benar lengkapin. Ibarat ada yang bisa ngasih ide, ada yang bisa ngejual, ada yang bisa implementasi. Kalau cuma ide, yang udah waktu gue bilang, cuma ditawarin doang, tapi nggak ada yang ngelakuin, itu ada lagi. Berarti William Tania orangnya di situ menurutku? Jujur gue belum kenal sama William sama Tania sedekat sama Aldo, jadi gue belum bisa ngasih tahu seperti itu. Dan kalau gue lihat dari experience Aldo dan Excel, itu tuh benar-benar beragam. Dari yang tadi udah gue bilang, dari perspective ada, art and skill ada, dari sport juga ada. Nah, ini tuh udah jadi ibaratnya acara-acara SB itu dasarnya ini semua kan. Itu udah bisa dikembangin. Kayak contohnya kemarin si LIC juga udah ngambil di Astro kan. Koneksi di sana juga berarti Aldo nggak cuma persediaan doang. Buat kinerjanya sendiri juga gue ngeliat Aldo itu kinerjanya bagus
bagus. Kalau kita bisa, kalau mungkin di sini yang 2013 atau 2012 tahu event Eureka. Kemarin gue cuma katanya, yang katanya banyak banget komplain, banyak banget masalah-masalah di Eureka. Tapi ketika Aldo yang megang Eureka sama Ria juga, itu tuh banyak banget perubahannya. Yang benar-benar yang katanya logo, yang benar-benar katanya itu race di standar, itu benar-benar race di standar. Yang awalnya kita punya masa krisis di mana kita belum dapatin lebih dari ekspektasi kita, total peserta ekspektasi kita. Ternyata Aldo ini benar-benar bisa ngebangkitin motivasi kita, bisa nyemangatin kita, bukan nekanin kita, bukan yang kasih pressure ke kita, tapi benar-benar kayak lu bisa. Gue ingat banget kata-katanya Aldo yang pernah bilang, kesuksesannya Eureka itu bukan buat gua, bukan buat BPH atau bukan buat SB, tapi kesuksesannya Eureka itu buat kita yang kerja itu buat LO, buat semua panitia Eureka. Dan menurut gua motivasi terus yang terus dilakukan Aldo. Dan gak cuma itu, actionnya dia secara nyata itu benar-benar jelas. Yang sampai kita lihat sekarang Eureka bisa ngundang sampai event, sampai perlombaan tingkat nasional. Kemudian kita juga bisa, Aldo kemarin juga datangin sama Kamaria ke Microsoft, dan kita bisa dapat dana 120 juta untuk sponsorship, untuk satu sponsor. Dan kemudian ED juga kita raise di standar lagi dengan bantuannya Kak Aldo, dengan bantuannya Kamaria. Dan menurut gua itu udah bukti nyata, dan itulah satu kekuatan yang istilahnya udah dilihatin secara nyata. Dan itulah mengapa gua percaya sama Aldo dan Excel. Dan gue lihat Excel sendiri, dia orang yang doer, dia orang yang benar-benar lapangan. Ketika gue lihat di Music Night, dia keliling sana sini, itu membuktikan bahwa dia itu punya tanggung jawab sama tugasnya. Kayak gitu. Gimana ini kita? Boleh, Sir. Ya, waktu itu kan gue juga lomba MDR kan, bagi mulai ya. Waktu itu gue lomba MDR, terus gue di final ketemu anak UI. Bener-bener anak UI kayak bilang, gue belum pernah ngikutin lomba yang kayak gini, deserve makan segini enak, serapi ini. Dan bener-bener itu gue inget banget pas final itu semua ditata rapi, dan orang masuk tuh bener-bener kayak Manda ini. Dan gue ngeliatnya, wah ini sih udah bener-bener kelas hotel, dan gue gak expect Prasmul bisa ngadain lomba yang sampai kayak gini. Dan orang di sana keluarnya memandang mereka itu bukan cuma semandang mandang lomba yang biasa dari luar sana, tapi itu benar-benar lomba yang prestis. Dari kata-kata anak UI aja bilang, UI aja nggak pernah nih ngadain lomba kayak gini. Lu persiapinnya berapa lama? 2 tahun, sampai kayak gitu, bener-bener sampai segitunya. Dan dia bisa bawa Microsoft itu tuh sampai orang tuh gila ya, multinational company itu bisa ngasih case-nya kita. Nah, jadi juga kayak gitu. Oke, mungkin boleh tepuk tangan buat Aldo dan Excel. Oke. Kalau ibarat kita mau rekomendasi restoran, kita bisa cobain dulu restorannya. Walaupun emang ada bilang restoran ini enak atau gimana, kalau kita belum pernah nyobain sendiri, kita nggak mungkin rekomendasi orang karena ya kita takut salah juga. Gue sama lu gue kenal, gue tahu, tapi gue belum pernah kerja bareng secara langsung sama lu. Kalau sama William sama Tania, pertama William itu udah setahun setelah sama gue, jadi gue kenal banget sama William. Kedua, dia wakil gue dulu buat pop-up secara ya udah bener-bener kerja bareng terus-terusan untuk nyiapin pop-up gitu. Jadi emang dari intensitas kita bertukar pikiran, dari intensitas kita kenal satu sama lain, makanya itu gue bisa yakin kalau bidang tani itu yang mau gue dukung. Kalau emang gue malu sebenarnya udah dekat dari lama dan kita gue lebih tahu lebih jauh, mungkin gue bisa gue malu, tapi emang kebetulan kali ini gue masih lebih sering berkomunikasi sama dia aja.